Cuman sebelum itu, apakah kalian ada request mau bahas soal apa? Mungkin ada kesulitan gitu, kira diskusikan. Any request? Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan. Kita akan mulai, bukan lanjutkan ya, mulai ya, karena ini ganti nih, kimia anorganik ya. Kita akan mulai dengan diskusi kimia anorganik kita. Salah satu subbidang kimia yang paling luas ya, kimia anorganik. Baik. Saya udah share screen, apakah layarnya terlihat dengan jelas? PowerPoint-nya maksudnya. Terlihat, Mas. Terlihat ya? Oke. Baik, mari kita mulai dengan, bentar, ada gangguan sedikit. Nah, ini dulu deh. Coba ya, kalian coba kerjain dulu ya. Waktunya saya kasih 10 menit ya, 10 menit. Kalian silakan coret-coret di buku catatan kalian, atau nyari-nyari ide. Kalau nggak bisa jawab secara penuh, bisa at least dapat idenya. Kalau nggak bisa dapat idenya, nah nanti baru kita bahas. Kalau nggak bisa dapat idenya, kalian harus dapatkan apa kesulitan yang kalian temui, sehingga kita bisa diskusikan. Silakan, dimulai dari sekarang. Kalau ada istilah-istilah yang bisa ditanyakan ya. Kalau 10 menit terlalu banyak juga bilang ya. Kan ini beda nih, anorganik. Kalau kemarin kan fisik, biasanya lebih lama.
Welcome yang baru datang. Silakan dicoba kerjanya yang baru datang ya. Baru datang masih ada soal. No problem. Oops. Sorry ada gangguan ya. Yang sudah nemu jawabannya bisa tulis jawabannya di kolom chat ya. Kan cuma ngurut-ngurutin ya. Urutkan ketiga skema tersebut berdasarkan kekuatan interaksi antara molekulnya mulai dari yang paling lemah yang A. Mungkin bisa dituliskan lebih spesifik kenapa itu urutannya, Jang? The reason ya, reasonnya. Kenapa BCL3, terus BF3, BBR3? Why? Nah ini beda lagi nih. Oh sama ya. Kalau Arif nih dari yang paling besar ke yang paling kecil. BR3 terkuat karena cair, oke, good. Sementara BF3 lebih kuat interaksinya. Interaksinya karena asamnya lebih lemah. Oke, BF3 asamnya lebih lemah. Itu ya faktanya di situ ya. Kenapa hubungannya kalau asamnya lebih lemah itu dia interaksi antar molekulnya lebih kuat ya? Nah itu pertanyaan selanjutnya. Halo. Halo. Mungkin ini Mas karena ikatan yang kalau lemah itu kan mungkin nggak bisa lebih merata awan elektronnya, jadi untuk interaksi yang kayak dipol yang dipol itu hampir sedikit atau nggak ada, lebih cenderung ke interaksi van der Waals yang dimana interaksi kayak van der Waals itu yang paling lemah gitu Mas. BCL3 dari situ mungkin ya Mas ya. BCL3 van der Waals juga nggak? Ada van der Waals-nya, tapi ada faktor lain yang mengpolarkan. Karena BCL3 lebih apa ya istilahnya lebih tidak merata awan elektronnya daripada BF3. Oh gitu, oke. Kita simpen dulu ya. Masih ada 1 menit. Silakan yang masih berpikir gitu ya. Karena asamnya lebih lemah berarti lebih susah lepas ionnya. Well, asam basa
Ada 3 teori ya, ada 3 teori, Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis. Kalau yang kita bicarakan susah atau mudahnya lepas Terus ion. kalau ke Bantul sana naik apa? Naik PJ. Itu Kalau misalnya kita bicarakan ada susah lemahnya ion H+ untuk lepas, itu lebih ke teori Bronsted-Lowry. Nah, pertanyaannya, kalau asam yang BF3, BCl3, BBr3 itu asam apa ya? Lewis, Arrhenius, atau Bronsted-Lowry? If it is not Bronsted-Lowry, you can not argue with lebih susah atau mudah lepas ion H+-nya. No, you cannot. Oke, mari kita bahas ya. Time is up. Baik, tadi yang pertama idenya. Jawabannya adalah yang paling kecil nih, dari yang paling kecil ya, mulai yang paling lemah interaksinya. Paling lemah BCl3, terus baru ke BF3, terus baru ke BBr3. BBr3 yang paling kuat, obvious karena dia bentuknya cair sendiri. Sementara yang lain gas gitu ya. Sama yang lain gas. Oke. Kalau misal kita review dulu deh untuk menentukan interaksi antar molekul. Ada apa aja sih interaksi antar molekul? Jenis-jenisnya. Kayak Van der Waals, Mas. Mulai dari yang paling kuat deh apa? Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen, oke. Terus ion dipol. Ion dipol di atasnya ikatan hidrogen. Oke, berarti dipol. Dipol, terus? Dipol terinduksi. Dipol terinduksi. Terus bawahnya lagi. Atau dipol sesaat ya. Bawahnya lagi apa? Antara itu. Pokoknya setelah itu kayak Van der Waals setelah itu. Oke, Van der Waals ya. Nah, sekarang dari fase deh. Fase. Apa hubungannya fase dengan interaksi antar molekul? Oke, kita simpan dulu ya. Ini nih, dari yang paling kuat ke paling lemah nih, interaksi antar molekulnya. Nah, saya tertarik dengan jawabannya Juang. Juang bisa aktifkan mikrofon. Halo Juang. Iya Mas. Oke, dari alasan Juang, BBr3 terkuat karena cair ya. Oke, saya setuju dengan ini. Yang saya penasaran adalah BF3 lebih kuat interaksinya karena asamnya lebih lemah. Itu gimana ya melogikakannya? Iya, aduh. Ya, saya kira kayak yang Arrhenius gitu Mas. Tapi saya lupa kata ini bukan. Oh ya, oh gitu ya. Berarti maksudnya yang lebih susah lepas ionnya itu, yang misal ada HCl. Oh ini berarti kalau kuat berarti hanya lebih susah lepas gitu ya? Gitu. Oh gitu, I see. Oke. Thank you. Nah kalau gini enak ya. Jadi ternyata perbedaan perspektif tadi. Karena di sini ternyata asamnya asam Lewis, bukan Arrhenius atau Bronsted-Lowry, nggak ada hanya di sini. Nah jadi interaksi intermolekulernya kita tanya nih, apakah BF3, BCl3, BBr3
memiliki ikatan ion dipol, ikatan hidrogen, dipol-dipol, dipol terinduksi atau van der Waals, yang mana yang dimiliki? Dari BF3 dulu. BF3. Apakah ini senyawa ionik? Bukan ya, bukan senyawa ionik. Kovalen. Nah, sekarang kovalennya dia punya H apa enggak nih? Untuk menentukan dia punya hidrogen, ikatan hidrogen atau enggak? Enggak. Enggak punya ya, berarti bukan ikatan hidrogen. Dipol-dipol. Nah, dia kovalnya polar atau non polar nih? Non non. Non polar, oke ya. Berarti kan non polar. Berarti dipol-dipol nggak mungkin, nggak mungkin. Dipol terinduksi mungkin, tapi dipol terinduksi untuk non polar kurang ini ya, kurang kuat. Kecuali kalau campuran antara polar sama non polar, nah itu baru bisa diperhitungkan lah. Kalau non polar sama non polar, kan ikatan antar molekul, interaksi antar molekul ini kalau digambar, itu adalah kayak gini nih. Bukan ikatan antara F dan B dalam satu molekul, tapi ikatan antara F dan B, tapi beda molekul, minimal ada 2. Nah, ini interaksi antar molekul tuh kayak gini. Gitu ya. Nah, ini jadi mereka nih dua molekul ini saling berinteraksi. Nah, itu interaksi antar molekul. Oke, kembali lagi ke sini. Dipol terinduksi kita abaikan karena dia sama-sama non polar ya. BF3 sama BF3 non polar. Berarti satu-satunya dia van der Waals. Sekarang, dengan cara yang sama, tentukan interaksi antara molekul dari BCl3 dan BBr3. Silakan ya. Bisa ditulis di kolom chat, bisa langsung diutarakan dengan kata-kata. BF3 ini aku tulis dulu van der Waals. Yang paling lemah. Sebenarnya semua itu van der Waals ya. Sebenarnya semua itu van der Waals, dipol-dipol itu van der Waals. Cuman ya kita anggap ini dispersi London lah. PDW. Dengan cara yang sama, tentukan BCl3 dan BBr3 itu punya jenis interaksi yang mana nih? Idea saya. Gimana Juang? Radiusnya sih. Enggak ding. Apa BCl3 punya interaksi apa? BBr3 punya interaksi apa? Malah lupa ya tadi. Ngomong malah lupa. Untuk mengetahui itu punya interaksi apa, tentukan dulu dia ionik atau bukan. Oh, kalau bukan, berarti kovalen. Kovalnya polar atau non polar. Nah, berarti polar itu punya apa, non polar punya apa. So, you need to draw the Lewis structure of the BCl3, BBr3. Polar atau non polar. Nah, gitu ya. Ya memang ini saling berkaitan. Fauzi udah Fauzi?
Juwita, any idea? Sebentar. Oke, silakan dipikirkan dulu. Ada siapa lagi di sini? Arif, Joanna, any idea BCl3 dan BBr3 ini punya interaksi antar molekul yang mana ya? Harusnya mirip sama yang BF3K, kan sama-sama nonpolar. Iya benar, sama-sama nonpolar. Dan jawabannya emang benar, ini punya VDW, Van der Waals, ini juga Van der Waals. Mungkin kalian ragu-ragu ya, udah masa Van der Waals sih? Masa Van der Waals ya, emang Van der Waals, karena dia nonpolar, sama-sama nonpolar dia. Nah, kalau ternyata mereka bertiga ini memiliki interaksi antar molekul yang paling lemah di antara ikatan antar molekul yang lain. Berarti apalagi yang menentukan selanjutnya setelah sama-sama VDW? Terus apa yang menentukan ya? Oke. Well, jari-jari ikatan maybe, but I'm not sure how to relate this. Logikanya adalah kayak gini. Kalau ini kan cuma antara BCl3 sama BF3 ya. Kalau dibandingkan F dan Cl, karena ini sama-sama gas, F dan Cl, kira-kira elektronnya mana yang lebih mudah antara BF3 dan BCl3, ini kan sama-sama elektronnya terkonsentrasi pada atom-atom di sekitar Br-nya nih. Kalau BF3 di sekitar F. Kalau BCl3 ya di sekitar Cl. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah elektron yang ada di Cl dibandingkan elektron yang ada di F, mana elektronnya yang lebih bebas untuk bergerak? Yang di Cl atau di F? Cl, yes. Kenapa Cl, Juwita? Karena kalau saya mikirnya tadi pakai jari-jari atom, jari-jari atom F itu lebih kecil sehingga daya tarik inti ke elektron-elektronnya itu lebih kuat. Good point. Benar. Itu ya, ternyata bisa dihubungkan dengan jari-jari. Good. Kalau Cl-nya ini ternyata BCl3 ini elektronnya lebih mobile. Nah, ketika elektron lebih mobile, kemungkinan untuk membentuk dipol terinduksi itu lebih besar. Semakin mobile elektronnya, untuk membentuk dipol terinduksi ini semakin besar. Berarti dipol terinduksinya BCl3 sama BF3 itu lebih besar ya. BCl3 kemungkinannya, sehingga kalau dari argumen ini kita tukar, interaksi intermolekulernya yang paling kuat adalah yang BBr3 disusul oleh BCl3 baru BF3. BF3 yang paling lemah. Interaksi antar molekulnya ya. Bukan ikatan antara F dan B, bukan ikatan antara Cl dan B, tapi interaksi antar BCl3 sama interaksi antar BF3, kayak gitu. Silakan tanggapan atau mungkin pertanyaan atau ketidaksetujuan juga boleh, kita diskusi di sini.
Ada tanggapan? Nggak ada? Setuju? No, I mean, kita belajar ini ya, membangun sekalian membangun argumen ya dengan menggunakan konteks atau topik kimia. Itu kalau saya ini. BF3, BCl3, BBr3. Nah, sekarang kalau yang B, kekuatan asam Lewis BF3 mengindikasikan bahwa pada BF3 terdapat ikatan pi. Gambarkan ikatan pi. Nah, gimana tuh kira-kira gambarnya? Kalau ini susah ya untuk ininya ya. Ya udah aku gambarin aja deh. Kita ambil aja B sama F. B sama F. B ini kalau berikatan menjadi BF3, orbital paling luarnya bentuknya apa ya? Kan kalau CH4 gitu ya. Ini kan C-nya orbitalnya nggak cuma P nih, tapi orbitalnya jadi sp3 terhibridisasi. Begitu juga sama dengan yang B ini. Kalau BF3 ya hibridisasinya sp2. sp2 itu ya kita anggaplah gini lah ya. Bentar. 1 untuk berikatan, 2-nya di sini. Nah, ini. Nah, kan sp3 itu kan sp2. Itu kan kalau dari atas tanpa atas kan gini ya. Pokoknya Y lah hurufnya lah ya. Nah, kalau F di sini apa nih? sp3. sp3 itu hibridisasinya adalah bentuknya kurang lebih kayak gini nih. Atas, samping, ke depan. Yang Ade mau kesini, kamu di dalam dulu. Nggak tahu. Nah, kurang lebih ini sp3 ya. Nah, kita gambarkan di sini. Ini 1 udah di sini, berarti 1 agak miring ke sini, agak miring ke sono, agak miring ke situ. Yang B, ini ada 1. Ada 1, karena sp2 ya, masih punya 1 P lagi yang dia tidak ikut hibridisasi. Nah, dia tersisa di sini nih. Tapi nggak ada elektronnya, kosong. Nah, ikatan pi terbentuk dari yang elektron bebas yang di sini sama orbital kosong yang punya B ini di sini. Nah, itulah ikatan pi. Gitu ya. Jelaskan mengapa ikatan pi tersebut menyebabkan kekuatan asam BF3 menjadi lemah. Any idea? Ada yang mau membangun argumen? Silakan. Yang C. Kenapa ya kalau punya ikatan pi dia jadi lemah? Any idea? Kenapa kalau punya ikatan P dia jadi lebih lemah ya? Nah, ini baru penjelasan asam basa nih di sini nih. Kalau tadi yang kita bahas sama Juan, HCl, itu susah mudahnya H+ nih terlepas. Tapi kalau asam Lewis, susah mudahnya yang bagian orbital kosong ini terisi oleh PB misalnya bahasanya ya. Kok juga misalkan OH gitu. Nah, dia nanti akan nyerang
B-nya nih. Kenapa dia jadi lemah? Artinya kalau dia lemah, dia makin sulit diserang oleh basa. Makin sulit. Apa yang membuat dia sulit? Ada ikatan Pi-nya. Kalau PB-nya ini menyerang B, nah normalnya dia akan jadi bengkok. Kayak gini nih. Set. F-nya agak kayak gini. Nah, jadi mau nggak mau bengkok dia. Tapi karena ada ikatan P, ini memperkuat BF ini untuk tidak bengkok. Jadi dia lebih sulit untuk diserang oleh basa Lewis. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Atau menyatakan ketidaksetujuan. Setuju? Oke, silakan. Kalau mau dicatat atau di screenshot, nanti saya kirimkan kok ini ya PPT-nya. Sama recordingnya. Kemarin lupa saya belum kirimkan. Udah malam soalnya. Oke, next. Nah, ini silakan. Diagram Frost. Silakan kalian coba kerjakan. Bisa di googling kalau belum pernah mendengar apa itu diagram Frost. Silakan. Diagram Frost. Nah, anorganik emang ini ya agak berbeda dengan materi SMA. Ini banyak yang 2020 ya. Silakan coba kalian kerjakan. Ada A, B, C, D. Silakan kalau udah dapat jawabannya bisa dijawab di kolom chat. Boleh private, boleh private.
Ada yang udah dapat? Baru 5 menit sih. Baca diagram Frost. Silakan dicoba ya ngerjain-ngerjainnya. Silakan buka Google, buka textbook. Kalau reduktor terkuat saat asam yang N2. Reduktor itu berarti mengalami oksidasi ya. Ya benar. Tapi kestabilan ya ini ya. Yang ditanya yang A stabilan. Oh itu yang C, sorry, yang C. Malah dalam suasana asam, ya benar yang C. Wah mantap nih Juta, udah bisa nih. Oke, benar. Yang reduktor terkuat adalah N2, yang C. Dalam suasana asam ya. Dalam suasana asam. Wah, Arif nih jawab nih. Yang A. Yang asam, N2. Yang basa, NH2. Good job. Benar juga ini. Benar juga. Yang A sama C udah dapat nih berarti nih. Yang B. Ini saya kasih tambahan ini ya, info ya. Jadi ini kalau grafik ini, gradien itu sama aja N0 dari sebuah reaksi, entah itu reduksi atau oksidasi ya. Oh yang B, asam NH2OH, basa NH2OH yang bisa mengalami, yang paling mudah mengalami disproporsionasi. Oh. Well, ini nanti bisa kita diskusikan. Benar sih NH2OH bisa mengalami disproporsionasi, benar. Dan kalau setelah lihat grafiknya, ya dia paling mudah terdisproporsionasi. Good job, Arif. Oh udah bisa ya nih, aman nih. Tinggal yang D nih yang belum.
Apa tuh percaya? Apa sih, Pak? Siapa itu Arif? Oke, time is up. Waktu habis. Nggak apa-apa, Arif, santai. Oke, jadi gimana sih baca diagram Frost? Yang pertama adalah gradien, ini misalnya. Gradien dari sini ke sini itu adalah N0 dari reaksi N2H2 menjadi NH2OH. Seterusnya ya, yang saling bersinggungan. Kalau N0-nya misal nih, N2O ke HNO, HNO2 berarti ini hitungannya, gradien garis yang merah ini. Gitu ya, itu yang pertama baca diagram Frost. Yang kedua, spesies yang paling stabil itu adalah yang posisinya paling bawah di grafik NE ya. Pastikan di sini NE bukan minus NE. Jadi Frost itu ada yang NE ada yang minus NE. Kalau NE dia pilih yang paling bawah, paling stabil. Jadi kalau yang basah ini paling stabil, yang asam N2 paling stabil. Itu ya. Kemudian yang paling mudah mengalami disproporsionasi. Sebelum menyatakan paling mudah disproporsionasi, kita lihat dulu apa sih yang di diagram Frost yang bisa mengalami disproporsionasi. Kalian lihatnya kayak gini. Misalnya nih A, straight. Nah yang kayak gini. Bukan yang kayak gini. Kelihatan ya? Misalnya nih B, C, ini B, C juga. Ini jangan BC dah. Yang apa ya? Kasih aksen aja. Nah ini. Kalau ini A bisa mengalami disproporsionasi karena gradien sebelum sama gradien sesudah lebih besar gradien yang sebelum. Nah itu ya ciri-ciri disproporsionasi ya. Tapi kalau yang A nggak bisa. Yang A aksen nggak bisa karena gradien sebelumnya lebih kecil daripada gradien sebelum. Itu ya. Tuh. Nah, sekarang pertanyaan paling mudah adalah pertanyaannya adalah disproporsionasi paling mudah. Disproporsionasi paling mudah berarti perbedaan gradiennya yang paling ekstrim. Paling ekstrim ya berarti naik turun paling ekstrim. Kayak gini bisa disproporsionasi. Makin ini ke bawah, makin di sini makin mudah. Itu ya. Jadi benar yang dijawab oleh Arif, yang ini yang paling mudah mengalami disproporsionasi. Kalau yang basah, yang asam, sorry. Yang asam ini. Yang basah, yang ini. Nah, itu. Kemudian reduktor. Reduktor paling kuat dalam suasana asam. Oke, sekali lagi, ini nanti menggunakan gradien nih. Kalian cari di yang mana gradien oksidasinya. Gradien oksidasi itu berarti yang positif, yang naik. Yang positif. Kayak ini itu gradiennya. Yang positif ya. Ini juga. Kalian cari mana yang paling besar gradiennya. Dia yang paling mudah mengoksidasi atau menjadi reduktor paling baik. Kalau dari grafik ini terlihat, kalau di dalam suasana asam, itu yang N2. Kalau suasana basah, itu adalah, kalau enggak NH2, N2H2. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja tanyakan. Yang D, tulisnya reaksi disproporsionasi N2O4 dalam suasana basah. Basah. Oh ini berarti. Ya udah berarti N2O4 menjadi HNO2 plus HNO3. Tinggal direaksikan kan gitu ya. O4 plus H2O
OH- atau H2O ya, karena basa. Kalau asam H2 sendiri. Ini HNO2 plus HNO3. Ini ya. Nah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau yang kurang jelas? Silakan. Atau memastikan konfirmasi? Mas, untuk yang C tadi yang mana, Mas? Yang C, cari gradien positifnya yang paling besar, yang paling miring tapi positif ke kanan. Gradien positif itu yang gini bentuknya. Miring ke kanan. Ya, ini gradien positif. Ini gradien negatif. Kalau yang dicari reduktor, berarti dia mengalami reaksi oksidasi kan? Nah, oksidasi itu dicari yang ke kanan. Nah, kalau reduksi dicari yang ke kiri, paling miringnya ke kiri. Gitu. Jadi mana? Mana nih sih yang paling miring, paling ekstrim, paling terjal? Kalau di asam. N2O itu enggak sih, Mas? N2 ke N2O kan? N2 ke N2O. Berarti yang mengalami oksidasi siapa? N2-nya atau N2O-nya? N2-nya. Nah, makanya N2-nya adalah reduktor. Oke. Oke, clear ya? Silakan yang lain. Ini diagram Frost. Di kuliah udah diajarin belum? Diagram Frost. Loh, kemana nih Fauzi ini? Fauzi? Juwita, ada yang mau ditanyakan? Boleh diulangi nggak itu yang waktu bahasa yang antara N2 sama N2H2? N2 sama yang mana nih? ABC? Yang lebih reduks, yang lebih oksidator. Yang lebih oksidator atau yang lebih reduktor? Oksidator. Oksidator. Berarti kalau oksidator itu dicari gradien tapi yang turun. Nah, cari itu grafik yang turun yang mana? NH2OH kan? Yang ini kan yang turun kan? Ke N2. Nah, maka dia yang jadi oksidator, dia oksidator terbaik. Itu ya. Iya, Kak, terima kasih. Oke, caranya sama untuk yang asam. Kalau kita cari mana oksidator paling kuat, kita cari yang miringnya ke kiri, paling terjal. N2 ke NH2OH gitu kan. Tapi kan reaksinya dari sorry gini. Kita bacanya adalah aku koreksi ya, oksidatornya dari N2 ke NH2OH. Ini kan dia reaksinya reduksi nih. Reduksi. Kalau oksidatornya siapa ditanya N2 atau NH2OH, jawabannya harusnya N2. Jadi oksidatornya pun juga N2. Gitu ya, dia paling terjal, paling miring. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita next ya. Ada apa nih di selanjutnya? Nah, ini silakan. Sepuluh menit dari sekarang. Silakan bisa dibuka-buka textbooknya.
Yes, CL itu weakly gun. Benar. Oh ya, kalian harus cari konfigurasi elektron ya, itu karena diminta. PT itu konfigurasinya ini, PT XO, tulisin ya, 4F 14, 5D 9, 6S1. Tapi kalau NI, nah mana nih NI nih, cari dulu. AR 3D 8, 4S2. Paramagnetik, diamagnetik. Oh, ini pesertanya sisa 4 aja ya. Oh, iya, nggak apa-apa. You are the survivor. Dari koneksi yang jelek bisa, dari alam bisa. 5 menit lagi. Sebenarnya ini pertanyaan A dan B ini terbalik ya menurut saya. Tapi nggak apa-apa.
2 minutes. Satu menit. Time is up. Oke. Yang A. Ada yang udah nemu? Bentuknya NiCl4 apa bentuknya? Bentuknya aja. Heksagonal bukan? Apa? Heksagonal? Bukan heksagonal. Bukan heksagonal ya. NiCl4. Iya, benar Arif. Tetrahedral ya, NiCl4 ya. Tetrahedral. Kalau PTCl4 bukan heksagonal ya. Kalau heksagonal itu kan bentuknya kayak gini nih. Heksagonal tuh kayak titik. Ada 6, bomnya juga 6. Jadi satu pusat, 12 ligan. Nah, itu baru heksagonal. Nah, kalau ini kita hitung nih pusatnya 1, ligannya ada 4. Maka kalau nggak tetrahedral, dia square planar. Nah, tapi ini di sini yang PT itu square planar. Kalau yang Ni tetrahedral. Ya. Nah, mungkin Arif bisa sharing kenapa yang NiCl4 itu tetrahedral, PTCl4-nya square planar. Silakan Arif. Enggak kedengeran suaramu deh. Coba diulangi lagi, Re. Coba tekan mikrofon, terus coba ngomong. Bisa masuk nggak suara?
Jawabannya benar, tetrahedral sama square planar. Cuma yang diperlukan di sini kenapa? Yang Ni tetrahedral, yang TT square planar. Fauzi, gimana Fauzi? Gimana Mas? Dapat nggak jawabannya? Belum Mas. Oh, belum ya. Juang gimana Juang? Belum ya? Oke, baik. Aku jelasin aja ya. Ini sekarang kita menggambarkan tentang teori medan kristal. Nah, tapi sebelum itu nih kita lihat ya. Paramagnetik, diamagnetik. Apa sih artinya paramagnetik dan diamagnetik? Kak, karena dari hibridisasinya. Bisa sih sebenarnya hibridisasi, tapi ini lebih tepatnya adalah karena splitting orbital D. Gitu ya, splitting orbital D dari yang atom pusat. Nah, ini. Nah, gimana tuh? Nah, kita lihat dulu nih. Paramagnetik itu artinya bisa ditarik magnet. Kalau diamagnetik tidak bisa. Nah, apa tandanya? Bisa ditarik magnet itu berarti dia memiliki elektron yang tak berpasangan di konfigurasinya. Kalau yang tidak bisa ditarik, semuanya berpasangan elektronnya, gitu ya. Nah, yang kita lihat di sini hanya yang splitting orbital D. Makanya tadi saya bilang kenapa harusnya B dulu nih, baru yang A, gitu. Makanya kalau saya bilang ini PT sama Ni, kalau di senyawa ini, Cl kan min 1 ya, kalau Cl-nya ada 4 berarti min 4. Totalnya jadi min 2, berarti Ni sama PT ini, dia muatannya 2+. Nah, kalau 2+ berarti dia kehilangan 2 elektron. Orbital D-nya 5D8, kalau yang ini 3D8. Nah, gitu. Ini ya, sama-sama D8 nih. Apa bedanya ya? Yang Ni dulu. Ini sekarang kita menggambarkan yang konfigurasi elektronnya ya. Jadi kan kalau liganya 4, ada cuma 2 kemungkinan, tetrahedral atau square planar. Kalau tetrahedral, D yang awalnya energinya setara semua, 5 gitu ya, orbitalnya. Tetrahedral, dia terjadi splitting, terpisah dia. 3 lebih tinggi, 2 lebih bawah. Nah, ini awalnya ini. Awalnya di antara gitu ya. Begitu juga yang square planar. Square planar itu juga. Tapi kayak gini dia square planar. Satu di bawah, 2 lagi di ini, sama 2 di atas. Nah, kayak gini urutannya. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini apakah dengan menggambarkan konfigurasi elektron maka dengan menggambarkan konfigurasi elektron ada yang nggak berpasangan, kita lihat ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Look, sesuai aturan Hund ya, ternyata ada nih yang tidak berpasangan, makanya dia paramagnetik. Paramagnetik. Oh, berarti cocok nih Ni tetrahedra. Sekarang PT. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8. Wah, cocok nih dia magnetik gitu ya. Maka bisa disimpulkan bahwa bentuk NiCl42- ini adalah tetrahedral, PtCl42- ini superplanar. Oke, gitu ya. Any question? Juwita udah pernah belajar teori medan kristal belum? Belum kayaknya. Belum ya? Iya sih, ini memang di SMA nggak ada. Kecuali di SMA Olimpiade, nah baru ada. Nah ini di senyawa kompleks bisa kalian pelajari di, kalau aku sih biasanya buku anorganiknya Huscroft ya. Catherine Huscroft. Cara dia e-booknya banyak sih. Ada satu bab yang membahas tentang kimia koordinasi senyawa kompleks. Nah, ada kayak gini ya. Ada lagi sebenarnya splitting orbital sekalian ya, biar ini ya, biar tahu ya. Ada tambahan nih splitting orbital. Namanya oktahedral. Oktahedral itu splittingnya kayak gini. 3 di bawah, 2 di atas. Nah, nanti ngisinya tergantung gimana ngisi elektronnya gitu ya. Ini oktahedral, tetrahedral, superplanar. So far ada 3 kok yang splittingnya. Walaupun sebenarnya ini yang paling dasar sih, sebenarnya ada banyak lagi splittingnya. Belum kita bicara heksagonal gimana splittingnya gitu-gitu. Oke, next ya. Kemudian kompleks manakah yang terdistorsi? Nah, terdistorsi ini adalah kalau misal ada splitting kan ada atas sama bawah tuh. Apabila ada bagian atas yang elektronnya tidak seimbang, tidak seimbang. Nah, gimana sih yang tidak seimbang nanti ya kita bahas ya. Either yang atas elektronnya tidak seimbang atau yang bawah elektronnya yang tidak seimbang. Nah, tidak seimbang itu artinya kayak gini. Misalkan nih ada, kita pakainya tetrahedral aja ya. Kalau konfigurasinya 1, nah kayak gini, nggak seimbang dia, bagian bawahnya nggak seimbang, bagian atasnya seimbang. Gitu ya, karena atas sama-sama nggak ada isinya, yang bawah 1 ada isi, 1 nggak ada isi. Ini akan terdistorsi. Tapi kalau tambah 1 lagi elektron, set. Nah ini bawahnya seimbang, atasnya seimbang, dia tidak terdistorsi. Tambah lagi sini, set. Nah, ini atasnya, yang bagian atas yang terdistorsi karena nggak seimbang. Yang ini masih terdistorsi juga, karena atasnya nggak seimbang nih, ada yang isi, ada yang enggak. Nah, kalau ini tidak terdistorsi. Gitu ya. Kalau ketambahan lagi, terdistorsi, tambah lagi, tidak terdistorsi. Kalau ada ketambahan di sini, terdistorsi, karena bagian atas nggak seimbang. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, nah kita ini udah obvious sih sebenarnya mana yang terdistorsi ya. Yang terdistorsi adalah yang Ni. NiCl4. Jadi gitu cara mencari terdistorsi atau enggaknya. Ini kalau mau dihubungkan dengan beneran teori medan kristal, maksudnya secara visual bisa juga sih sebenarnya. Cuman untuk ini aja, rule of thumb-nya aja kayak gini, terdistorsi atau tidaknya. Oke, jadi gitu. Ada yang mau ditanyakan? Terkait terdistorsi, terkait teori medan kristal, terkait paramagnetik, diamagnetik, silakan.
Jadi kalau kita bicaranya senyawa kompleks, di mana pusat dari senyawa itu atau ion itu adalah logam, maka yang kita pakai adalah teori medan kristal. Tapi kalau senyawanya senyawa kovalen biasa, kita pakainya hibridisasi. Kalau kita nggak tahu dia magnetik atau paramagnetik, gimana Kak? Berarti kita nggak bisa menentukan secara precise yang mana nih bentuk dari NiCl4 sama PtCl4. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah cek ligannya kuat atau lemah. Kalau lemah berarti tetrahedral, kalau kuat berarti square planar gitu. Cek ligannya, kalau kita nggak tahu paramagnetik dan magnetiknya. Ligannya kuat atau lemah, gitu ya. Tapi karena ada paramagnetik dan magnetik, nah kita pakai parameter itu yang sesuai konfigurasi. Ini kalian nggak harus ini ya menerima ini benar gitu ya. Kalian mungkin punya argumen-argumen yang lain. Karena keunikannya bidang kimia itu kayak gitu. Banyak teori yang menjelaskan. Kadang dengan menggunakan teori yang berbeda hasilnya bisa sama. Kadang menggunakan teori yang sama ya hasilnya sama. Kalau nggak sama berarti ada salah satu yang salah atau terjadi paradoks. Jadi gitu, menjelaskan jawaban yang sama itu terkadang menggunakan teori yang berbeda atau alur berpikir yang berbeda. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jam berapa sekarang ya? Oh, masih setengah jam. Nah. Apakah masih ada soal? Nah, masih. Silahkan dicoba kerjain 10 menit. Mungkin kalau hitung-hitungannya itu nggak selesai gitu ya, 10 menit ya. Idenya aja, ide gimana cara mendapatkan jawabannya. Silakan. Dimulai dari sekarang. Reagen pengeringnya Ag+ ya Kak. Nah ini nggak tahu nih reagen pengeringnya apa nih. Kalau reagen pengeringnya kita nggak tahu apa. Yang jelas dia bisa menghilangkan H2O atau air dari CrCl3-nya. Yang bisa menyerap air. Mungkin silika, mungkin loh ya. Atau mungkin sesimpel dipanaskan. Jadi nggak tahu apakah dia Ag+ atau bukan ya. Sayanya yang nggak tahu maksudnya. Nanti bisa dicari tahu. Pengering itu berarti ini ya, pengering itu menghilangkan H2O ya. Kalau Ag+ itu biasanya buat narik halogen ion halogen. Kayak Cl, kayak Br, kayak I, ya. Hg. Serbaguna nih Hg nih ya, tapi karena perak ya mahal ya perak. Tapi ada logam yang banyak yang lebih. Aku kira ngelamin Cl-nya Kak, hehe.
Coba kita lihat apakah yang dihilangin Cl-nya. Oh, bukan ya. Bukan. Kalau saya baca di soal yang dihilangin adalah H2O ya, karena pengering itu H2O ya yang hilang ya. Jadi kalau di alam semesta kita, alam semesta kita salah, di dunia kita di bumi, itu definisi basah itu adalah kalau kena air. Kalau kena benda lain selain air itu tidak bisa digolongkan basah. Gitu ya, itu definisi basah di bumi. Karena minyak nggak basah, minyak ada yang kering, pengeringan minyak. Jadi airnya dihilangkan dari minyak. Tisu basah, tisu yang ada airnya, walaupun sebagian ada alkoholnya, tapi tetap ada airnya. Masih 4 menit. Two minutes.
Oke, Arif jawabannya itu. Ini yang ditanya bukan garam kompleks ya, tapi ion. Ionnya apa? Berarti harus ada muatannya nih. Berapa nih muatannya? Ion kompleks. Ion kompleks. Oke, clue-nya. Clue-nya waktunya udah mau habis, masih clue. Oke, habis ini kita bahas. Pokoknya massa yang hilang itu pasti H2O. H2O yang dihilangin. Berarti kita bisa tahu dong. Oke, waktu habis. Nah, kita bahas ya. Oke, jadi ini logikanya adalah sebagian H2O bisa jadi hidrat, sebagian H2O bisa jadi ligan. Nah, yang hilang oleh pengering ini siapa? Yang jadi hidrat atau yang jadi ligan? Nah, kita pakai logiknya gini. Kalau hidrat, dia tuh cuma nempel doang, tidak ada ikatan kimia di situ. Tapi kalau ligan, apakah ada ikatan kimia di situ? Ada, ikatan apa? Kovalen koordinasi ya. Jadi ligannya lebih kuat. Jadi kalau cuma pengering, yang hilang adalah hidratnya. Nah, artinya ini di A ini terjadi penurunan nih. Di A berarti ada hidratnya. Di B ada juga hidratnya. Di C tidak kehilangan massa, berarti H2O-nya semuanya jadi ligan. Sehingga C ini bisa disimpulkan rumusnya kayak ini. Cr H2O 6 kali Se. Nah ini ya. Ini ionnya nanti. 3 plus. Sama ketambahan Cl3. Jadi kalau jadi garam dia. Nah gini. Itu ya. Nah ini untuk yang C. Untuk yang C. Tapi kalau yang A, nah kita cari nih yang A. Awalnya 0,27, terus hilang jadi 0,234. Berarti massa H2O yang hilang berapa nih? Tinggal kurang aja ya. 6, 3, 0,036. 0,036 ya. Nah, ini berapa nih 0,036 itu berapa persennya dari CrCl3? Kita cek berapa persennya. Oh, ini mendekati ya ini ya. Nih kalau kita lihat perbandingannya, ini adalah 0, cara cepatnya gini deh. Kita pakai perbandingan massa. Mol. Mol senyawa A itu adalah 270 per 266,5. Ya mendekati 1 lah ya, 1 milimol.
Sementara molnya H2O yang hilang itu adalah 0,036 per 18. Mendekati 0,002 ya, tapi ini milimol, ini kita ganti jadi 36. Jadinya 2 milimol. Nah, ternyata kalau mol A-nya 1, mol H2O yang hilang 2. Ya udah, berarti senyawa A ini mengandung 2 hidrat. Nah, gimana menulisnya? Cr, kalau 2 hidrat padahal H2O-nya ada 6, berarti yang lain 4-nya adalah sebagai ligan. Kalau ligannya udah 4, berarti sisa ligannya yang lain adalah 2, karena ligan maksimal Cr 6. Gitu ya. Cl-nya 2, Cr-nya 3+, berarti sisa 1+. Tapi ini kita akan gabungkan dengan Cl-nya. Cl titik baru 2H2. Oh, nah yang ini senyawa A. Gimana dengan senyawa B? Senyawa B ternyata setelah dikeringkan, awalnya 270 juga ya, sama ya. Habis setelah dikeringkan itu jadi 0,27 ke 0,252. Nah, berapa nih selisihnya nih? Dua-nya berapa nih? Kita bisa kurangkan ya. 8, 1, 0,0. Oke, berarti nanti dengan cara yang sama kita akan mengukur bahwa hidratnya itu adalah 1. Sehingga senyawa B bisa disimpulkan dia kayak gini bentuknya. Bukan bentuknya, sorry, rumusnya. Cr, H2O-nya ada 5, karena yang satunya jadi ligan. Sisanya Cl-nya 1, ini plus 1. Tapi karena ada anionnya, ini Cl2, titik H2O. Nah, ini hidratnya yang ini, yang belakang. Oke, gitu ya. Nah, berarti ion kompleksnya yang mana nih? Nah, ion kompleks itu yang ini. Nih, yang kuning keri hitam. Nah, di dalam kurung siku ini adalah ion kompleksnya nanti. Nah, ini ya rumusnya ya. Jadi kalau yang A, kita dapatnya Cr, H2O, 4, Cl2, muatannya sisa plus aja. Kalau yang B, Cr, H2O-nya 5, Cl-nya 1, berarti sisanya 12. Nah, gitu. Yang C, Cr, H2O semua nih, 6. Jadi sisanya 3+. Nah, ini rumus kimianya. Kalau struktur molekul, ya tinggal digambar ya, oktahedral semua bentuknya. Oktahedral. Terus ada lambda max. Nah, lambda max ini adalah panjang gelombang foton yang bisa diserap oleh senyawa tersebut untuk eksitasi ya. Jadi kan tadi kalau senyawa kompleks sebelumnya, di sini kita kan belajar ada splitting orbital. Di sini juga nih ada splitting orbitalnya. Nah, ini adalah energi delta E-nya, pemisahan energinya. Apa yang mengaruhi delta E? Yang mengaruhi delta E adalah kekuatan ligan. Makin kuat ligan, maka delta E akan semakin besar juga. Makin besar delta E, maka Hc per lambda akan makin besar. Hc konstan. Lambdanya berarti, ini seperlambdanya makin besar juga. Berarti lambdanya makin kecil. Nah, kita ya menghubungkannya ya. Berarti kalau di sini dibilangnya air merupakan ligan yang lebih kuat
dibanding ion klorida, berarti yang makin banyak nih dari A, B, C ini yang ligannya paling banyak mengandung H2O, maka delta E-nya makin besar. Nah, jadi bisa kalian bandingkan nih A, B, C, mana yang H2O-nya paling banyak? Oh, C. Baru disusul B, baru disusul A. Berarti delta E-nya itu urutannya adalah C lebih besar dari B, lebih besar dari A. Oke, aku pakai warna lain aja ya biar enak dilihat. Nah, ini aja. C lebih besar B, lebih besar A. HC per lambda sama juga, makin besar ya. Seperlambdanya sama juga. Tapi lambdanya, nah dibalik sekarang. Lambdanya malah yang A yang paling besar. Karena seperlambdanya kan paling kecil A. Kebalik. Nah, jadi kalau mau urutkan ketiga isomer tersebut berdasarkan lambda max-nya dari yang paling pendek. Berarti yang paling pendek adalah C, disusul B, disusul A. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Question, silakan. Atau kalau mau dicatat dulu, silakan ya, dicatat ya. H2O dianggap ligan lemah bukan Kak? Ya, dianggapnya ligan lemah, tapi kalau dibandingkan dengan ligan yang lain ya. Tapi kalau secara relatifnya kalau ini dari H2O sama Cl ya berarti lebih kuat H2O kayak gitu. Sebenarnya H2O itu kuat lemah ligan itu sebenarnya batasnya H2O sih. Jadi H2O itu medium. Gimana ya, nggak medium juga. Jadi batasan. Kalau lebih lemah dari H2O dianggap lemah. Kalau lebih kuat dari H2O dianggap kuat. Gitu. Oh ya, kalian jangan lupain ya persensi. Nanti minta sama linknya, minta sama ininya ya. Siapa tuh? Mbak Firna ya namanya ya. Minta sama komunitas. Kalau nggak ada pertanyaan, oke nanti yang D ini prinsipnya mirip kayak yang tadi, ngisi elektron gitu ya. Jadi kalian buat
pemisahan orbitalnya, oktahedra gitu ya. Ada dua cara ngisinya. Jadi kalau delta E-nya tinggi, ini yang delta E tinggi ya, delta E tinggi. Yang ini delta E rendah. Kalau delta E-nya rendah, ngisinya adalah 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Tapi kalau delta E-nya tinggi, 1, 2, 3, nah paling bawah dulu sampai habis baru ke atas. Oke, jadi nanti akan kelihatan tuh, oh berapa banyak ini yang tidak berpasangan elektronnya, maka bisa diukur dengan sifat magnetnya. Yang D kan jelaskan mengapa bisa diukur pakai sifat magnet yang D. Kayak gitu prinsipnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang mau diskusikan, mungkin kita cukupkan sampai sekian dulu ya. Ini masih ada sebenarnya orbital molekul. Oh, bukan CR plus, CR2 plus, CR3 plus ya. Semuanya adalah CR3 plus kalian di sini. Karena CL-nya ada 3. Nggak mungkin dia CR-nya 2 plus. Nggak cukup muatannya. Semuanya CR3 plus, tapi kamu lihat yang H2O-nya banyak, berarti delta E-nya tinggi. H2O-nya dikit, delta E-nya rendah. Kayak gitu. Ini kan cuma menjelaskan ya, jelaskan mengapa demikian kan ya. Jadi itu tadi sifatnya kayak gitu, prinsipnya. Itu ya, bukan CR plus, CR2 plus, atau CR3 plus. Semuanya CR3 plus. Tapi yang membedakan adalah ligannya. H2O lebih kuat dari CL. Otomatis semakin banyak H2O, delta E-nya semakin tinggi. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, thank you banget udah hadir di sesi hari ini. Sudah ini 2021 ya sekarang ya. Terima kasih sudah membaca bernostalgia di Ormipa. Udah lama saya ngerjain soal-soal kayak gini ya. 2014 ke 2021 ya, berarti 7 tahun ya sudah ya. Oh, udah 7 tahun ya. Udah tua ternyata. Oke, sebelum kalian leave, seperti tadi malam, tuliskan kesan dan pesan untuk saya terkait dengan sesi hari ini. Untuk saya dan untuk komunitas Ormipa, nah gitu ya. Terkait pelatihan hari ini dan kemarin. Silakan, boleh private, boleh everyone. Kalau mau everyone ya private aja gitu. Silakan ya, kesan dan pesan. Jadi nggak cuma kesan aja. Ada pesan, oh, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Kalau lebih gini bisa. Mungkin wah, Mas Iwan nih kebanyakan soal yang susah Mas, mulai dari yang gampang dong, bisa. Mungkin pesannya wah, saya jadi tahu bahwa saya ternyata sudah jago gitu misalnya. Atau saya kurang jago di bagian ini. Atau harusnya ini ya, pelatihan ini diadakannya offline misalkan gitu ya. Atau harusnya pelatihan ini diisi dosen misalkan. Saya tahu bahwa saya tidak tahu banyak. Alhamdulillah akhirnya tahu ya. So, kalau udah tahu, what should you do next? Nah, kan gitu pertanyaannya. Wah, ada yang ini nih, kesannya masih kurang nggak? Pengen bahas soal lagi yang lain. Tenang. Nanti akan ada pemateri selanjutnya tuh, yang lebih kece mungkin ya, lebih kece. Saya kurang mengikuti sekarang Ormipa, soalnya saya sekarang udah nggak di Jogja lagi. Tinggalnya di Banjarmasin sekarang saya. Habis kebanjiran di rumah saya nih, aduh.
Analitik bukan sama saya ya. Jadi udah ada yang ngisi analitik sama organiknya. Jadi saya awalnya cuma ngisi fisik aja kemarin. Cuma ternyata hari ini nggak dapat materi, ya sudah. Saya isi aja organik. Ada kok nanti analitik sama apa itu namanya, analitik sama organik ya, Pak ya. Satunya organik. Itu sama yang lebih pro gitu. Jelasnya enak, wes. Saya jadi melayang loh ini. Thank you. Mas, Ya. Masnya dulu pernah ngajar koja nggak sih? Apa enggak? Oh iya, pernah saya ngajar koja. Oh, pantes ingat. Oh, alah. Kamu bagian dari koja ya? Iya, enggak. Atau siswa koja? Maksudnya sering, maksudnya kadang diajak ngajar aja sih. Tapi Oh gitu ya. Oh ya, bagus, bukan bagus. pengurusnya. Ya nggak apa-apa, bagus. Dulu saya pengurusnya, tapi sekarang udah nggak di Jogja, soalnya susah nggak di Jogja tuh. Nah, ternyata ada yang ini. Pantesan kayak fotonya familiar nih, kayaknya pernah. Iya, tapi Karunia perjuangan dia pernah dengar namanya juga gitu. Tapi dulu dulu maksudnya ngajarnya astrofisika nggak salah, kalau nggak salah. Oh iya, kamu anak teladan ya? Iya, Mas. Iya, dulu diminta ini bantu pernah ngajar astro, cuma yang mekanika doang sih. Astrofisika. Mekanika doang. Iya. Fisika, astro, gitu-gitu ya, kimia. Tapi kalau di Onmipa kemarin cuma diminta kimia aja, ya udah. Kalau di fisika, kalau saya slow ya, saya akan ini kok dengan senang hati. Kalau nggak slow ya. Kakak biasanya cari referensi soal dan pembahasan di mana? Oh ini pembahasan nggak pernah nemu saya. Nggak tahu kenapa. Pembahasan OSN, kalau OSN SMA tuh banyak. Pembahasan ICO banyak. Ini pembahasan Onmipa nih nggak ada yang ngepost di internet tuh. Saya juga nggak tahu. Jadi biasanya kalau pembahasan itu, kalau nggak minta langsung ke panitia ya nggak dapat. Coba nanti tanya komunitas ya, mereka punya arsip pembahasan nggak atau soal-soal. Kalau soal-soal saya sebatas yang di internet aja, yang tersebar di internet. Kalau nanti berminat, bisa ini ya, email saya atau chat saya kasih soal-soal yang saya punya. Tapi soal aja ya, pembahasannya nggak punya soalnya. Recording ya, nanti akan saya kasih lewat ini ya, komunitas ya, recording ya. Ini saya kirimkan dulu nih, nomor WA aja deh. Nanti kalian chat aja. Jadi aku ini nomor WA aku ya. Jadi nanti bisa aku kirim ke siapa yang minta. Yang sepunya aku aja ya, tapi ya. 2014. Tapi soal MIPA itu saya lihat trennya dari tahun ke tahun. Tingkat kesulitannya nggak gitu beda sih. Nggak gitu beda. Beda sama OSN. Kalau OSN itu tiap tahun, tingkat kesulitannya kok naik terus. Itu kalau yang OSN SMA ya. Kalau yang ONMIPA nggak terlalu begitu. Oke ya. Nah sebenarnya kemarin tuh sebelum ngisi itu saya ini ya dilema ya. Ini saya mau ngasih materi atau soal aja ya. Nah saya tahu ekspektasinya tuh yang ikut tuh mahasiswa semester 4, tahun keempat gitu, tahun ketiga. Ternyata banyak yang 2020. Wah, keren sekali nih, semangat nih Anda ya. Karena jujur angkatan saya dulu, maba itu nggak sesemangat ini untuk ikut ONMIPA. Cuman bisa itu segelintir. Jadi yang itu biasanya yang udah tahun ketiga, semester 6, semester 8 gitu. Kalau saya tahu dari awal 2020, saya ngisinya materi aja sebenarnya. Range materi. Cuman karena ini ya, salah saya juga sih nggak sempat mau nanya. Ada aja yang dikerjain. Oke, kalau nggak ada lagi tambahan kesan-kesannya,
Semoga nanti, oh ini, kalau buat seleksi tingkat universitas, kuantum, termodinamika itu perlu banyak nggak, Kak? Itu tergantung dosen yang buat soal, saya nggak tahu itu. Kan kalau saya dulu tingkat univnya itu, soalnya ya nggak absurd, soalnya selevel soal-soal ujian di MIPA sih, selevel soal-soal ujian di MIPA gitu, soal-soal UTS, UAS gitu-gitu. Nggak terlalu complicated. Kayak ini kan lumayan complicated nih. Membahasnya bisa dari berbagai sudut pandang kalau soal-soal MIPA nih. Tapi soal univ nggak sekompleks ini. Dulu saya soal organik itu bahkan salah satu soalnya cuma meminta menggambarkan isomer. Oh itu doang, gampang gitu. Kalau yang, oh ya ada yang kuantumnya, ya fisiknya ada yang kuantum. Kuantum tuh kemarin tuh cuman matematikanya nggak banyak kok, cuman prinsip aja, secara prinsip aja. Jadi LCAO itu berarti gimana nyusunnya fungsi gelombangnya gitu-gitu. Nggak nyampe yang apa namanya persamaannya yang harus dihafal gitu enggak. Kalau dulu saya ya kan udah 7 tahun yang lalu. Kalau yang sekarang saya tidak mengikuti soal-soal itu kayak gimana, jadi kurang tahu. Kalau termodinamikanya yang simple-simple sih. Paling ya seputar delta G, RT ln K, gitu-gitu. Gitu-gitu ya, sekitar itu termodinamikanya. Terus elektrokimia ya seputar kesetimbangan pokoknya, seputar kesetimbangan. Equilibrium. Untuk itu. Anorganik gambar struktur. Seingat saya dulu yang seleksi univ ya. Gitu. Gitu kok. Ya, yang kisi-kisi kristal itu juga ada. Anor ya, yang kisi kristal. Juga ada. Tapi biasanya tipe soalnya dikasih rumus gitu, terus gimana cara makainya gitu doang. Kalau kisi kristal tuh. Kan banyak teorinya tuh, aku juga nggak hafal sih rumus-rumus. Udah lupa, cuman logiknya alhamdulillah masih jalan. Walaupun sudah lama tidak berkutat di MIPA. Anor ya kisi kristal gitu, anor masuk. Oh ya, yang apa namanya, ngitung massa jenis kristal yang punya bentuk kubik gitu-gitu. Ada, tapi itu jarang sih di MIPA keluar, tapi ada aja isi difraksi gitu-gitu. Yang jelas basic ini sih. Oh ya, gambar orbital molekul juga, ngitung orde ikatan gitu-gitu. Nah, kayak gini nih, ini juga ada KF. Kesetimbangan lah pokoknya lah. Oke, kalau nggak ada tambahan yang mau bertanya atau menambahkan, UV vis ada analitik tapi maksudnya UV vis tuh. UV vis ada analitik. Ya, absorbansi ada analitik. Jadi biasanya analitik itu kalau univ ya, univ itu nanti ada satu soal yang instrumental, ada yang beberapa soal yang konvensional. Itu dulu yang zaman saya ya. Dulu waktu univ saya nggak bisa ngerjain yang instrumental, absorbansi, bla bla itu nggak bisa. Yang bisa cuma yang konvensional kayak gravimetri, volumetri gitu. Asam basa, redoksimetri gitu-gitu ya yang bisa. Tapi alhamdulillah dulu lolos ya, peringkat berapa ini ya? Peringkat 5, kan diambil 7 tuh. Nah, saya peringkat 5 kalau nggak salah. Dulu. Tapi pas tingkat nasional, alhamdulillah dapat emas. Oke, alhamdulillah sekali coba langsung nasional, jadi tahun depannya nggak boleh lagi ikut kimia, makanya ikut fisika. Dapat pula lagi medali perunggu, lumayan. Kayak gitu ya. Sekian dari saya. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. You're welcome.